harus ditetapkan pula di dalam hati bahwa Islam ini punya musuh yang ingin menghancurkan Islam, punya musuh yang ingin memusnahkan Islam. Sikap musuh seperti ini dari karena mereka itu hasadam min indi anfusihim, dengki mereka terhadap agama Islam. Maka ini kejadian-kejadian yang terjadi menunjukkan bahwa Islam ini jangan diharap akan dijaga oleh orang lain. Tapi Islam ini harus dijaga oleh umat Islam sendiri. Tanggung jawab Islam atas umat Islam. Jangan disalahkan orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Agama merupakan jalan yang lempang menuju akhirat. Tidak ada jalan yang lempang menuju akhirat kecuali agama Islam. Ini yang harus kita tetapkan di dalam hati. Tiap hari dan malam 17 kali kita mohon pada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, yakni lurus ke syurga, yaitu jalan yang lurus, yaitulah agama yang suci ini, yaitu agama Islam. Bersama itu, agama Islam ini terbagi kepada 3. Yang pertama, bidang akidah. Ini merupakan pendomen dan merupakan lahan untuk pertanian. Akidah apabila kuat, maka kuatlah seluruhnya. Akidah apabila lapuk, maka lapuklah seluruhnya. Orang tidak akan terikat dengan amalan Islam dan tidak akan terikat dengan menjauhkan larangan dalam Islam apabila akidah ini lapuk dan bahkan hilang. Jadi oleh karenanya masalah akidah, masalah iman, masalah tauhid, masalah segala yang menyangkut dengan kebahagiaan akhirat ini harus dimiliki dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, bidang ibadah. Bidang ibadah ini bidang amalan. Yang bidang amalan ini rajin orang melaksanakannya apabila orang memiliki akidah yang sempurna. Yang ketiga, ilmu untuk menyelamatkan ibadah, yaitu ilmu tasawuf. Maka rangkap daripada 3 ilmu ini, inilah Islam. Hadirin yang terhormat. Kemudian harus ditetapkan pula di dalam hati bahwa Islam ini punya musuh yang ingin menghancurkan Islam, punya musuh yang ingin memusnahkan Islam. Sikap musuh seperti ini dari karena mereka itu hasadam min indi anfusihim, dengki mereka terhadap agama Islam. Hadirin yang terhormat, dalam Al-Quran Allah menyebutkan musuh Islam ini ada 3. Yang pertama, Nasara, kaum Nasrani. Yang kedua, Yahudi, yaitu kaum Yahudi. Kaum Yahudi dan kaum Nasara ini mereka sebenarnya orang yang memiliki kitab yang diturunkan Allah daripada langit,
yaitu bagi kaum Yahudi diturunkan kitab Taurat dan bagi kaum Nasrani diturunkan kitab Injil. Kemudian mengapa mereka jadi kafir dan bermusuh dengan agama Islam? Sedangkan Quran yang diturunkan untuk umat Islam ini berjalan lurus dan tidak berlawanan dengan kitab Taurat, tidak berlawanan dengan kitab Injil. Tetapi mereka mengapa berlawanan? Alladzina yaktumuna, mereka yang menyembunyikan akan ayat Allah di dalam Taurat, dan mereka yang membuang akan ayat Allah di dalam Injil. Mula-mula mereka membuang ayat Allah di dalam kitab Taurat dan Injil adalah ayat yang menyangkut dengan rajam zina. Mengapa mereka buang? Mereka menganggap bahwa ayat ini tidak layak dipergunakan karena banyak yang terjatuh di dalam perbuatan zina orang-orang elit daripada mereka. Maka apabila dirajam orang elit membuat kemaluan besar. Jadi karenanya ayat menyangkut rajam ini dibuang oleh mereka. Termasuk ketika terjadi pada masa Rasulullah di Madinah. Mereka ada dua kaum daripada orang Yahudi, yang satu berzina dengan yang satu lagi. Maka mereka datang pada Nabi meminta hukum. Nabi mengatakan, coba kamu datangkan kitabmu Taurat. Maka ulama mereka mendatangkan dan Nabi menghukum bahwa dengan hukum rajam. Mereka menolak karena mereka menyelamatkan bangsawan, menyelamatkan orang yang terkemuka. Maka hal-hal seperti ini, mereka daripada Yahudi itu, banyak ayat-ayat Taurat yang mereka buang. Di antaranya ayat riswah, sogok. Ini sogok diharamkan oleh Allah di dalam Taurat dan diharamkan oleh Allah di dalam Injil. Mereka langsung membuang ayat ini dan mereka mengambil sogok. Maka dalam Quran mengatakan, wala tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nas. Dilarang dalam Islam jangan ikut dengan perbuatan mereka yang para hakim mereka mengambil sogok. Siapa yang lebih banyak setor, itulah yang menang dalam hukum dan peradilan bagi mereka. Karenanya Rasul mengatakan, innama halakal ladzina min qablikum, innama hanya saja halaka binasa dimalapetakakan oleh Allah orang-orang sebelum kamu. Mengapa dimalapetakakan? Idza saraka dha'ifuhum, bila yang mencuri itu orang-orang lemah daripada mereka, aqamu alaihil had, mendirikan atas mereka hukuman. Mengapa? Karena enggak sanggup bayar. Wa idza saraka syarifuhum, apabila yang mencuri itu orang-orang besar daripada mereka, taraku, dibiarkan begitu saja. Maka ini perlakuan yang dilakukan oleh kaum Yahudi dan menyusul kemudian oleh kaum Nasrani. Kemudian kedua kaum ini, Yahudi dan Nasrani, tidak langsung, tidak saling percaya mempercayai. Yahudi mengatakan Isa anak zina. Ini kesesatan kaum Yahudi. Dua,
Sulaiman tukang sihir. Ini perkataan kaum Yahudi. Muhammad bukan rasul. Karena kalau rasul pasti Muhammad dari keturunan kami. Maka hal ini yang telah dijelaskan oleh Nabi Musa di dalam Taurat, bahwa mereka disuruh beriman dengan Nabi akhir masa yang namanya Ahmad dan namanya Balya menurut ajaran Taurat, Balya menurut ajaran Israel Nasrani Ahmad. Tapi manakala datang yang mereka idam-idamkan, mereka itu langsung ingkar kepada Muhammad. Maka ini kesesatan kaum Yahudi. Karenanya kaum Yahudi sangat bermusuhan dengan agama Islam. Demikian pula dengan kaum Nasrani, yang mereka mengatakan, kaum Nasrani ini mengatakan, yang pertama, Musa itu tukang sihir. Yang kedua, Sulaiman tukang sihir. Keduanya bukan rasul. Ini perkataan daripada kaum Nasrani. Bahkan si Nasrani ini mengatakan kepada kawan-kawannya, "Unduru ila Muhammad yalkuru Sulaiman minal anbiya wa huwa sahir." Coba perhatikan kepada Muhammad, menyebut Sulaiman itu dari jumlah nabi-nabi, padahal Sulaiman itu daripada tukang sihir. Hadirin yang terhormat, maka ini kesesatan kaum Nasrani. Kemudian kesesatan kaum Nasrani, mereka mengatakan bahwa Musa dibunuh oleh ularnya sendiri. Yang ketiga, mereka mengatakan, orang Nasrani mengatakan menyangkut dengan Allah. Innamallahu huwal Isa huwa Isa bin Maryam. Allah itulah Isa anak Maryam. Ini satu kelompok daripada orang Nasrani. Menyatu Isa dengan tubuh, menyatu Allah dengan tubuh Isa. Ajaran yang kedua, firqah yang kedua daripada mereka, Isa Allah, Allah juga Allah. Isa Tuhan, Allah Tuhan. Maka mereka ini dua Tuhan. Satu lagi, mereka menyebutkan Allah Tuhan Bapa, Isa Tuhan Anak, Maryam Tuhan Ibu. Maka menyangkut dengan Tuhan, mereka orang Nasrani ini berpisah-pisah, bercerai-cerai. Ada satu lagi daripada kaum Nasrani, mereka mengakui bahwa Isa itu Rasul, Maryam itu ibu Isa, dan Tuhan Allah tidak lain. Tapi mereka tidak percaya dengan Nabi Muhammad yang jelas-jelas disebut dalam kitab mereka. Maka kedua kafir ini adalah musuh bagi agama Islam. Kemudian yang ketiga, musuh bagi agama Islam, yaitu kaum musyrik. Kaum musyrik, baik musyrik Majusi yang menyembah api, atau musyrik jahiliyah yang menyembah patung, ataupun musyrik lainnya yang tidak mengaku ada Tuhan. Ini musyrik ini juga dikatakan dengan musuh Islam, karena mereka bermusuh dengan agama Islam. Hadirin yang terhormat, kalau untuk bermusuh dengan agama Islam, mereka ini bersatu
Maka karenanya dalam Quran disebutkan satu surat yang namanya surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab artinya musuh multi, campur Nasrani, Yahudi, dan musyrik. Mereka ini disebutkan dengan Al-Ahzab, yakni bersatu mereka. Padahal Yahudi dan Nasrani saling bermusuh. Padahal Yahudi dengan orang-orang Majusi bermusuh. Tetapi karena menghadapi umat Islam, maka mereka menyatu, ingin membasmikan bumi ini daripada agama Islam. Akan tetapi Allah menyebut dalam takbir hari raya, wahazamal ahzaba wahdah. Allah menghancurkan kaum multi, padahal sendirinya Allah, tidak bersekutu. Hadirin yang terhormat, maka dengan pembicaraan saya ini, kita harus waspada bahwa musuh Islam tidak segan-segan untuk memusnahkan Islam di atas bumi yang tercinta ini. Kita lihat dengan dua daerah terkenal, yaitu yang pertama Bukhara, tempat lahirnya Imam Bukhari, tempat lahirnya Imam Syekh Bahauddin. Banyak ulama-ulama yang dilahirkan di Bukhara. Bahkan Bukhara itu merupakan asal bagi tarikat Naqsyabandi, Tawajjuh dan Suluk di sana. Yang kedua, negeri tempat kuburnya Imam Bukhari yang disebutkan dengan Provinsi Samarkand. Kedua provinsi ini dalam negara Uzbekistan. Sayang, Imam Bukhari mengambil tempat untuk mendidik beberapa imam, termasuk Imam Muslim Tirmidzi di Samarkandi. Dan di situ ada masjid Imam Bukhari dan maktabah Imam Bukhari. Tetapi apa jadinya? Dua daerah ini yang dikuasai oleh kaum Marxis bergabung dengan Uni Soviet. Akhirnya kegiatan agama di dua provinsi ini tidak boleh, baik secara nyata maupun secara rumah ke rumah. 80 tahun tertutup, masjid tidak bisa berkotek. 360 masjid di dua provinsi ini tidak bisa dibuka. Maka musnahlah Islam. Mereka yang tinggal sekarang, bukan sekarang, tahun 96. Tahun itu kami kunjungi ke negara itu. 96. Tak bisa kita lakukan salat dalam masjid Imam Bukhari karena penuh dengan najis di dalamnya. Tidak bisa kita melaksanakan salat di masjid Syekh Bahauddin. Bangkai-bangkai binatang dum di dalamnya. Mereka generasi muda, kalau kita tanya nama Islam, Ibrahim, Ismail, juga yang perempuan, Ramlah, Fatimah, semuanya. Tapi tak bisa lagi mengucapkan dua kalimat syahadah. Tak bisa lagi membaca Al-Quran. Berapa hari kami di sana berputar-putar, tidak lagi kita dengar suara azan. Ini teknik yang dilakukan oleh kaum Marxis. Dan kami tanya pada seorang tua yang sudah usianya 90 tahun.
mengapa negeri ini begini? Mereka menjawab, ketika dikuasai oleh Marxis, bahasa mereka, komunis, bahasa kita, tidak boleh kegiatan Islam. Maka inilah yang terjadi. Padahal di sana, Samarkandi, sudah pernah tabi'in, sahabat mengunjung membawa agama. Di antaranya anak Ibnu Abbas, beliau kubur di Samarkandi. Anak Ibnu Abbas, cucu daripada Rasulullah, walaupun bukan cucu langsung. Hadirin yang terhormat, maka ini kejadian-kejadian yang terjadi menunjukkan bahwa Islam ini jangan diharap akan dijaga oleh orang lain. Tapi Islam ini harus dijaga oleh umat Islam sendiri. Tanggung jawab Islam atas umat Islam. Jangan disalahkan orang lain. Cara untuk mengokohkan Islam: satu, hidupkan pengajian, hidupkan pendidikan, dan hidupkan jamaah. Maka ini caranya kita mengembalikan semangat generasi kita untuk bertahan dengan agama suci ini. Hadirin yang terhormat, maka demikianlah lebih kurang penyampaian khutbah singkat Pak Uro yang berbahagianya. Mudah-mudahan kita mengambil pelajaran, terutama kalau kita sudah tua-tua ini, mereka perhitungkan. Yang ingin mereka perhitungkan adalah anak-anak kita, karena mereka itu masih kecil-kecil. Apabila kita tidak menguasainya, akhirnya anak kita dikuasai orang. Demikian. Innallaha wa malaikatahu yusalluna